Hai semuanya, kembali bersama saya Robin. Kali ini kita sambung video sebelumnya, yaitu membuat text editor sederhana dengan memanfaatkan menu dan status bar. Kali ini, kalau yang part 1 kemarin adalah main menu, status bar. Oke. Nah, kemudian di part 2 ini kita akan membahas message box dan berbagai fitur, respon, icon, keterangan, dan lain-lain. Begitu juga dengan dialog, kotak dialog. Jadi ada open dialog, ada save dialog, ada print dialog, dan lain-lain. Ada font dialog, ada color dialog, dan lain-lain ya. Oke, kita langsung aja. Nah, sekedar mengingatkan video sebelumnya, itu kita sudah menyelesaikan fitur cut copy paste ya, cut copy paste. Nah, jadi kali ini kita akan mencoba yang lebih mudah dulu, dimulai dari font, color ya. Oke, jadi font dan color. Nah, jadi apabila menu font dipilih, kita harus bisa memunculkan kotak dialog font. Jadi untuk kotak dialog itu dapat diambil di tool palette bagian dialogs. Nah, seperti Anda perhatikan di sini, ada open dialog, ada save dialog. Ini khusus untuk gambar, open picture dialog, save picture dialog. Kemudian font dialog di sini ya. Kita butuh font dialog dan color dialog. Jadi font dialog masukkan aja, color dialog kita masukkan juga. Tapi perlu diketahui seperti biasa, kotak-kotak dialog ini tidak terdapat di dalam form. Jadi sehingga meskipun kita letakkan seolah-olah di atas form, tapi pada saat aplikasi dijalankan ini tidak akan nampak karena dia memang tidak berada di dalam form. Oke, jadi color dialog saya ganti namanya, color dialog saja. Font dialog juga saya ganti font dialog saja. Oke, nah jadi sebelum font dialog kita munculkan, font yang ada saat ini, yaitu saya pakai Lucida Console sebelumnya, bahwa si memo ini saya menggunakan font Lucida Console. Ya. Nah, jadi harus tampilkan dulu pada kotak dialog. Jadi cara kerjanya adalah panggil kotak dialog, kemudian terbalik. Kita ambil dulu font dari si memo, kemudian kita berikan kepada si font dialog, lalu font dialog ini munculkan. Setelah nanti font dialog di-oke-kan, baru kita ambil kembali dari font dialog. Jadi, ambil font dari memo, berikan kepada font dialog, lalu font dialog dimunculkan. Setelah dipilih, font yang dipilih di font dialog, kembalikan lagi ke text editor kita. Ayo, kita coba. Jadi, apabila menu font dipanggil, silakan double klik aja. Apabila menu font dipanggil, saya boleh set font di memo kepada font di font dialog dengan cara font dialog titik font, ya, periksa dulu si memo ini, ya, si memo ini fontnya apa. Nah, ambil dulu font dari memo, kemudian selanjutnya baru boleh kita munculkan si font dialog. Caranya font dialog execute. Oke, jadi apabila font dialog di execute, maka artinya kita sudah memilih font dan tekan OK. Apabila kita belum memilih font dari font dialog, maka artinya kita cancel. Kalau kita cancel, maka execute akan menghasilkan false. Kalau kita oke-kan, berarti seperti ini. Mungkin saya boleh ilustrasikan dengan notepad juga. Oke, font dialog mungkin seperti ini. Seperti ini dia font dialog. Nah, jadi di font dialog ini ada nama font, ada ukuran font ya. Nah, jadi apa yang ada di memo ini, fontnya diberikan dulu ke font dialog, baru dimunculkan. Lalu kalau dikatakan cancel, maka tidak terjadi apa-apa. Kalau setelah memilih font lalu tekan OK, maka font yang ada di memo harus diganti. Jadi, saya ulangi. Pertama kali, font dialog mengambil font yang ada di memo. Selanjutnya, font dialog munculkan. Sekarang, font apa? Sekarang, font apa? Nah, kalau kotak dialog di-cancel, abaikan. Kalau kotak dialognya dipilih dan di-oke-kan, maka yang kita lakukan adalah memo titik font harus mengambil dari font dialog titik font. Nah, karena
if hanya menjalankan satu perintah saja, saya tidak membutuhkan begin dan end. Jadi saya tidak butuh begin dan end. Oke, kita coba menjalankan aplikasinya. Oke. Nah, ini fontnya Lucida Console ya. Saya coba ganti font, misalnya menjadi Arial atau komik. Komik diokekan atau mungkin ditebalkan. Oke, lalu hasilnya akan berbeda. Jadi seperti itulah dia cara kerja, cara memanfaatkan kotak dialog font. Oke, saya akan lanjutkan dengan kotak dialog color. Nah, cara yang sama tentunya ya, kotak dialog font color. Nah, font color itu apabila dipilih font color, itu kita harus mengganti color daripada si memo. Jadi color daripada si memo. Nah, color daripada memo adalah CL window. Nah, jadi di sini ada dua color ya. CL window di sini putih. Artinya pinjam warna window. Nah, berarti yang putih ini adalah warna latar ya. Nah, jadi berarti property color dari memo itu bermain di back color ya harusnya ya. Nah, jadi untuk itu kita periksa kalau untuk font color yang mana ya. Nah, untuk font color di mana ini? Nah, si memo ini punya properti color saja, tapi tidak spesifik ini for color atau back color ya. Nah, apakah memungkinkan? Coba kita lihat apakah juga ada color di font. Sepertinya tidak ada properti color di fontnya. Oh, ada. Oh, ada. Rupanya ada. Properti color di font ada. Oke, jadi font color akan mengganti warna font. Kemudian back color akan mengganti warna latar memo. Jadi saya memulai dari yang mudah dulu, yaitu back color. Nah, jadi seperti yang tadi juga caranya, bahwa apabila dipilih menu back color, ambil dulu warna dari memo. Jadi memo color diambil dan berikan kepada color dialog. Ya, jadi warna dari color dialog ambil dulu dari memo color. Baru kita panggil color dialognya. Jika color dialog itu berhasil di-execute, maka jika color dialog berhasil di-execute, maka ganti color dari memo menjadi color yang sudah dipilih di color dialog. Nah, jadi seperti itu dia. Nah, tetapi kalau untuk font color mungkin agak sulit ya, agak sulit. Coba kita lihat. Nah, kalau untuk font color juga sama, berikan dulu warna font daripada tulisan di memo. Jadi memo titik font titik color. Nah, berikan dulu kepada color dialog. Ya, berikan dulu kepada warna color dialog. Baru kita munculkan si kotak dialog warna color dialog. Jika color dialog berhasil di-execute, maka kembalikan memo font colornya. Jadi memo font color harus mengikuti sebentar. Harus mengikuti color dialog titik color. Oke, kita coba. Jadi saya mengetikkan sesuatu di sini, lalu panggil menu edit, kemudian saya ganti back colornya menjadi warna biru yang agak gelap, misalnya. Oke. Kemudian saya boleh mengganti font color. Kalau kalau background gelap, maka tulisannya saya ambil warna terang, misalnya. Oke kan? Oke, jadi kira-kira seperti itu caranya. Boleh diganti juga fontnya menjadi tebal atau bagaimana? Ya, atau mungkin ganti font lain dengan shortcut Ctrl D yang sudah kita buat. Oke, itulah dia kotak dialog font dan kotak dialog color. Kita akan mencoba kotak dialog open save. Tapi saya pikir yang paling mudah sebenarnya adalah save ya. Jadi saya akan mencoba menu save dulu. Oke. Oh, menu exit juga belum kita buat ternyata ya. Nah, kalau menu exit sih memang awalnya kita pikir simple, tapi sebenarnya tidak ya. Kita coba dari menu save dulu. Nah, kondisi save itu ada dua sebenarnya kalau di Notepad. Kita ketikkan sesuatu, kita tekan Ctrl S, simpan. Nah, jadi hal pertama adalah jika kita belum pernah memberikan nama file,
maka kotak dialog save as yang akan dipanggil. Oke, berarti save as lebih mudah ini ya. Oke, tapi kalau kita sudah pernah simpan, maka kotak dialog save tidak akan dipanggil lagi. Jadi untuk itu kita mencoba dulu menu save as. Nah, jadi menu save as itu biasanya tidak peduli dengan apakah sudah punya nama atau belum. Yang penting munculkan save dialog saja. Save dialog titik execute. Tapi save dialognya belum kita masukkan. Jadi untuk itu save dialognya kita masukkan dulu di bagian sini. Save dialog. Save dialog ya. Di sini save dialognya saya buat. Nah, name diganti juga save dialognya. Nah, lalu ada properti yang namanya filter. Nah, karena kita hanya bermain di teks, dokumen teks, maka filternya itu kita hanya isi dengan misalnya teks dokumen. Jadi filternya dengan bintang titik txt, karena secara sistem komputer, terutama berbasis Windows, itu file berextension txt itu biasanya adalah dokumen teks ya. Atau kalau mau yang lain-lain boleh bintang titik bintang, berarti all file segitu aja ya. Oke. Nah, jadi kotak dialog save ini cara memanggilnya adalah jika save dialog titik execute. Jika kotak dialog save di execute, maka gimana pula kita mencatat nama filenya. Nah, jadi beberapa hal harus kita nambah di bagian coding terpaksa ya. Jadi kita kembali ke programming. Jadi dari tadi sejak part pertama itu kita masih software engineering karena kita tinggal desain aja, tidak ada coding, kemudian tarik aja. Codingnya sangat sederhana. Kali ini baru kita mulai ke programming. Nah, jadi saya akan membutuhkan status apakah dokumen sudah disimpan atau belum dengan nama modified sama dengan bertipe bool. Bool itu adalah tipe data, sekadar mengingatkan aja. Bool itu bertipe data true atau false. Jadi modified sama dengan true artinya sudah pernah diketik, sudah pernah diedit. Modified sama dengan false artinya sudah pernah disimpan. Maksudnya sudah disimpan perubahan terakhir. Kemudian tidak lupa nama file. Apakah sudah pernah menyimpan nama file atau belum? Di sini saya menggunakan tipe data string. Mungkin 2 itu dulu ya. Nah, selanjutnya kembali ke menu save as. Jika kotak dialog save di execute, maka hal pertama yang dilakukan adalah catat nama filenya, yaitu nama file variabel kita tadi di atas, itu catat nama filenya berasal dari nama file yang sudah dipilih di kotak dialog, itu yang pertama. Kemudian melakukan save itu kita harus memanggil ya memo, ada fiturnya, memo lines save to file. Nah, memo lines save to file, file name, beres. Jadi beginilah cara menyimpan ya. Nah, jadi kalau menu save itu bedanya gimana? Nah, kalau menu save ini bedanya begini. Periksa dulu apakah nama file sudah pernah diberikan belum. Kalau nama file belum pernah diberikan, maka ini yang kita panggil. Ya, boleh saya langsung panggil menu save as saja sih benarnya. Oke, maka panggil menu save as. Di sini file name ya, saya buat bahasa Inggris pula ya. Nah, apakah kita sudah memberikan nama file? Kalau kita sudah pernah memberikan nama file, kalau kita belum memberikan nama file, maka panggil menu save as. Yang manggil menu save as siapa? Ya, menu save. Nah, tetapi kalau filenya sudah pernah kita simpan, nama filenya sudah pernah kita berikan, maka kita cukup panggil memo lines save to file aja, yaitu file name yang sudah pernah kita berikan. Nah, dengan kata lain berarti begitu kita new dokumen, berarti nama filenya harus saya reset dong. Nah, itu benar. Jadi, saya kembali ke, kita demo dulu. Oke, kita coba ya. Kita ketikkan sesuatu, enter, lalu saya tekan menu save. Nah, jadi menu save itu bekerja dengan cara seperti ini. Apakah nama file sudah ada? Ternyata memang saya belum pernah memberikan nama file. Maka yang terjadi adalah si menu save ini akan memanggil menu save as. Sehingga kotak dialog save akan dipanggil. Jadi sehingga kotak dialog save akan dipanggil. Kita lihat. Nah, ini dia kotak dialog save. Misalnya saya simpan dengan nama coba. Dengan teks dokumen ya. Coba. Berhasil disimpan. Ya. Apa saya buat ya?
ini adalah dokumen teks percobaan teks editor buatan sendiri. Lalu saya panggil menu save lagi, sekali lagi. Saya panggil menu save sekali lagi. Kali ini kotak dialog tidak muncul. Kenapa? Karena nama filenya sudah pernah saya berikan. Nah, kalau nama file diberikan, memang ada baiknya sih kita memunculkan nama file ini di status bar ya SB panel kedua. Nah, itu dia yang mungkin kita lupakan ya. Nah, jadi sehingga setiap nama file ini diberikan, munculkan di status bar di panel kedua. Ya, status bar panel kedua, caption atau teks? Teks ya. Teks adalah nama file yang sudah kita berikan. Oke. Nah, kemudian kalau kita sudah simpan, jangan lupa tandai bahwa modified sama dengan false. Artinya perubahan terakhir sudah disimpan, jadi perubahan yang baru tidak ada. Begitu juga dengan memanggil memo line save to file, juga saya tambah modified sama dengan false. Jadi begitu program dimulai, tepatnya apabila form utama ini terjadi create, diciptakan, create ini dia. Oke, jadi pada saat form diciptakan, ada baiknya memang kita tandai bahwa dokumen itu masih kosong, belum pernah dimodified, dan nama file itu juga belum ada. Belum ada, masih blank ya, ini inisialisasi di awal. Oke, itu dia bagian yang kedua sulit, yaitu menu save dan menu save as. Nah, kemudian untuk open memang sedikit lebih sulit untuk open. Oke, untuk open ya. Meskipun sebenarnya untuk save ini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan juga sebenarnya ya, tapi nggak apa-apa. Kita coba dulu di menu open. Oke, namanya open dialog saja. Nah, jadi kita lakukan ini di pemanggilan menu open. Tapi sekaligus saya akan mencoba membuat fitur exit. Nah, jadi kalau fitur exit, sepertinya agak sulit. Sulit bukan karena memang sulit, bukan. Sulit karena gara-gara untuk memeriksa dokumen yang sudah pernah disimpan atau belum, itu aja. Jadi saya coba di open dulu. Nah, seperti di Notepad, saya ketikkan sesuatu, lalu saya panggil open, saya selalu ditanyakan apakah dokumen ini mau disimpan nggak? Karena belum pernah saya simpan. Nah, itu dia masalahnya kan. Nah, jadi untuk itu menu open itu selalu memeriksa apakah sudah ada perubahan nggak? Loh, jadi gimana kita bisa tahu dokumen kita ada perubahan atau enggak? Kita tidak pernah membuat modified sama dengan true. Nah, ini pertanyaan yang bagus. Nah, jadi supaya kita tahu apakah dokumen kita terjadi perubahan atau tidak, itu berasal dari trigger yang ada di memo. Jadi di memo ini kan ada event yang namanya change. Nah, jadi dari sini kita tahu bahwa terjadi perubahan. Jadi apabila memo ini terjadi ketikan, sesuatu ketikan dari keyboard, berarti kan tulisannya atau teksnya berubah. Jadi sehingga di sini saya boleh menandai bahwa modified sama dengan true, sudah pernah diubah, ya. Nah, bahkan untuk fitur save ini sendiri, untuk fitur save, ya, ada baiknya memang kita periksa dulu apakah sudah dimodified belum. Nah, kalau sudah pernah dimodified, baru silakan dilanjutkan. Tapi kalau belum pernah dimodified, ya jangan di save lah. Ya, kalau belum pernah dimodified, nah, jangan pernah di save ya, seperti itu. Kalau save as tidak masalah, karena save as itu menggunakan nama yang baru. Oke, nah jadi dengan catatan if modified, jika menu open dipanggil, periksa dulu apakah dokumen yang kita ketik ini sudah terjadi perubahan nggak. Kalau tidak terjadi perubahan, aman. Kalau terjadi perubahan, maka ada beberapa hal yang harus kita lakukan, yaitu begini. Nanti saya akan membutuhkan variabel lokal bernama boleh atau tidak, ya. Misalnya st, status, sebagai tipe data true atau false. Nah, jadi begini. Periksa dulu, awalnya periksa dulu apakah terjadi perubahan. Nah, kalau sudah terjadi perubahan di ketikan teks editornya, maka hal pertama yang kita lakukan sebelum open adalah save dulu. Oke, jadi begini. Nah, untuk save ini mungkin saya tidak akan saling memanggil function-function atau method ini, menu-menu ini tidak akan saya saling panggil karena takutnya menu memanggil menu terlalu banyak, itu nanti boros memori sehingga mungkin aplikasi kita bisa terganggu. Jadi saya akan ketikkan codingnya ulang. Jadi seperti ini. Nah, kalau menu open dipanggil,
periksa dulu apakah dokumen sudah pernah diubah. Kalau dokumen sudah pernah diubah, sebelum kita panggil, if open dialog execute, ada baiknya kita lakukan dulu prosedur simpan. Kalau sudah pernah diubah, maka mungkin coding yang di sini saya pinjam ke sana. Nah, saya bacakan ulang. Nah, apabila menu open dipanggil, periksa dulu apakah dokumen kita sudah pernah dimodified. Kalau sudah pernah dimodified, periksa lagi apakah sudah pernah memberikan nama file. Kalau belum pernah memberikan nama file, panggil menu save as. Oke, kalau belum pernah memberikan nama file, Kalau belum pernah memberikan nama file, panggil menu save as. Kalau sudah pernah memberikan nama file, gampang, tinggal save aja, tandai bahwa sudah simpan, ya, dan selesai. Nah, di sini saya akan menandakan bahwa status save itu sudah selesai. Jadi status save sama dengan true. Oke, sudah selesai. Nah, sementara kalau di sini, ini juga menu memanggil menu. Nah, saya mungkin akan membuat program lengkap yang menggantikan menu memanggil menu. Kenapa? Karena saya butuh responnya. Apabila saya ketikkan sesuatu, saya tekan open, ternyata saya ditanyakan save. Nah, di tahap ini kan saya kalau tekan cancel, gimana? Ya, otomatis kotak dialog open tidak dikeluarkan ya. Ya, tidak dikeluarkan. Itu hal pertama yang membatalkan kotak dialog open. Hal kedua yang membatalkan kotak dialog open adalah apabila saya memang tekan save, saya diberikan dulu kotak dialog save sebelum open, tetapi di kotak dialog save-nya saya cancel. Jadi ada dua kondisi yang menyebabkan open itu dibatalkan. Ya, tapi satu kondisi yang menyebabkan open itu tidak dibatalkan ya. Jadi saya butuh variable status. Nah, variable status di sini akan saya tekankan di sini. Jika statusnya true, artinya jika status ini sudah boleh apabila kotak dialog open itu boleh dieksekut, ini maksudnya ya, apabila boleh dieksekut ya. Nah, maka baru saya panggil kotak dialog execute. Mungkin saya lengkapi dengan N-nya. Oke, itu dulu. Nah, ini nanti baru disambung. Ini bagian yang paling sulit ya, mungkin. Nanti bagian new juga sulit. Dan juga exit ya, karena exit juga harus menanyakan save dan lain-lain. Oke, jadi sampai di sini. Jika nama file kosong, maka panggil menu save as. Oke, nah saya pinjam program yang ada di menu save as. Menu save as harus memanggil kotak dialog save. Jadi ini saya copy semuanya. Saya letakkan kemari. Nah, tentunya kalau source code-nya lebih dari satu baris dalam if, maka disarankan untuk pakai end dan begin dan end. Nah, menu save as saya ganti dengan coding seperti ini. Oke. Nah, jadi sehingga saya ulangi sekali lagi. Nah, kalau menu open dipilih, ini bercabang-cabang ini ya. Jadi seperti otak kita berpikir bercabang-cabang. Jika menu open dipilih, maka periksa dulu apakah dokumen sudah pernah diubah. Kalau belum pernah diubah, simpan aja dokumennya, lalu lanjutkan dengan kotak dialog open, selesai. Ya, tetapi kalau sudah pernah diubah, periksa lagi apakah sudah pernah memberikan nama file untuk disimpan belum. Nah, kalau sudah pernah, kena di else, tinggal simpan dan beres. Tapi kalau belum pernah disimpan, berikan nama file, maka panggil kotak dialog save. Begitu panggil kotak dialog save, kalau kotak dialog save-nya di-oke-kan, maka ini dilakukan, lalu catat bahwa status itu boleh, true, artinya boleh memunculkan kotak dialog open. Tetapi kalau ternyata kotak dialog ini execute-nya di-cancel, maka saya pasang else. Apabila di-cancel, maka saya harus membuat statusnya adalah false. Artinya status false ini jangan munculkan kotak dialog open karena operasi save dibatalkan di atas ya. Yang kedua, yang menyebabkan kondisi open itu dibatalkan adalah pada saat kita panggil kotak dialog open, pada saat kita ketahui bahwa dokumen ini belum disimpan. Nah, sebelum ini dilakukan, itu ada sebuah kotak dialog konfirmasi ya. Sebelum kotak dialog save tadi seperti saya demokan, ya, seperti saya demokan di sini. Nah, sebelum saya bisa open, saya harus save dulu. Kalaupun saya pilih save, ini kan kotak
kotak pesan ya, yang bisa pilih yes, no, cancel. Saya akan menggunakan yes, no, cancel. Nah, kalaupun saya tekan save, oke, nah kotak dialog save muncul. Kalau di sini saya tekan cancel, maka kotak dialog open tidak boleh dimunculkan. Maka status akan saya buat batal. Kemudian, kalau seandainya saya tadi tekan cancel juga di sini, maka jangankan kotak dialog open, kotak dialog save-nya aja pun juga batal. Nah, jadi untuk itu, kalau setelah diperiksa, dokumen berubah, teks dokumen kita berubah, di sini ada sebuah kotak dialog pesan. Ya, application message box. Periksa dulu, misalnya kebetulan saya pakai bahasa Inggris, ya, save change misalnya gitu, atau lengkapnya, do you want to save change to this document? Apakah Anda ingin menyimpan perubahan di dokumen ini, gitu ya? Nah, kemudian captionnya mungkin saya boleh kasih attention atau apa ya, warning lah, warning. Nah, kemudian flagnya ini saya boleh membuat yang pertama mungkin MB icon question dulu, karena saya butuh logo atau icon tanda tanya. Kemudian saya butuh yes no cancel, jadi saya boleh pakai MB ya, MB yes no cancel. Nah, jadi message box ini memiliki nilai balik, jadi saya bisa pasang if loh. Jika aplikasi message box ini memberikan nilai MR yes, itu kayak mana? MR no kayak mana? Jadi untuk itu saya mungkin akan menggunakan sebuah variabel status, bukan status, hasil ya, misalnya DLG result. Hasil dialog sebagai integer aja. Bisa juga sebagai small integer juga. Oke. Nah, jadi saya sambung tadi codingnya. Udah makin rumit nih ya. Jadi message box ini boleh ditampung dulu hasilnya ke sebuah variabel dialog result. Jadi dialog result sama dengan message box ini sampai ditekan yes, no, atau cancel. Coba saya kompilasi, periksa error. Undeclared result. SLT tadi ya. Oke, SL result, ada S sebentar. Oke, kembali lagi. Nah, kembali kemari ya. Oke, jadi dialog result, variabel dialog result ini akan menampung tombol apapun yang kita tekan yes, no, atau cancel. Baru setelah itu, nah inilah bagian yang mungkin lebih ribet lagi. Periksa dialog result-nya. Jadi perintah case itu digunakan untuk seperti if tapi dia cabang banyak. Perintah if hanya bisa cabang 2, perintah case bisa cabang banyak. Jadi case dialog result yang apabila menghasilkan MR yes, saya lupa penulisannya MR yes. Nah, kalau ditekan yes artinya ya ini yang harus dilakukan. Kalau ditekan yes ya. Nah, jadi untuk itu ini saya masukkan codingnya ke MR yes. Nah, tetapi perintah case itu setiap case-nya hanya bisa menjalankan satu perintah saja. Jadi sehingga di sini tetap saja saya butuhkan begin dan end. Tetap saja saya butuh begin dan end. Oke, saya rapikan. Nah, jika ditekan yes, mungkin tabnya boleh saya bantu. Settingan tabnya supaya mudah. Editor, environment editor, editor option ya, source option, smart tab kita aktifkan. Jadi sehingga saya tekan tab dia akan ikut ke yang di atasnya. Nanti baru kita atur lagi. Oke, untuk MRYes ini sendiri di sini ya. Oke, kita rapikan. Oke. Nah, jadi kalau kotak dialog tadi kita tekan yes, artinya kita mau simpan. Maka kalau mau simpan ini programnya. Iya. Tapi kalau nantinya kita tekan no, berarti kita nggak mau simpan. Jadi kalau pilih MR no,
mrno itu berarti tidak mau simpan. Kalau tidak mau simpan berarti abaikan. Ya, abaikan. Jadi saya komentar aja, saya tutup. No artinya komentar, atau mungkin saya boleh catat kalau tekan no, status artinya boleh, status sama dengan true artinya boleh memunculkan kotak dialog open, ya, sah. Kemudian saya sambung dengan mr message box result no, message box result yes, huruf besar kecil nggak pengaruh ya. Yang terakhir adalah cancel. Kalau ditekan cancel, maka status kita buat false. Kenapa? Karena dia tidak mau simpan, ya batalkan juga sekalian kotak dialog open-nya, ya gitu. Oke, jadi cukup rumit ya. Oke. Nah, status saya periksa dulu, katanya status mungkin belum pernah dapat nilai. Saya periksa dulu, di sini dapat status, di sini dapat status, di sini begin and file name, di sini dapat status, di sini juga dapat status, di sini juga dapat status, harusnya udah oke. Tapi ada baiknya memang saya memasang nilai awal status adalah false misalnya ya, secara default supaya warningnya hilang. Nah, kali ini kita coba apakah sudah sesuai dengan Notepad. Jadi kalau saya ketikkan sesuatu ya, atau saya open, saya coba open. Ya, bolehlah ketikkan sesuatu, lalu saya panggil open. Nah, ini dia yang saya maksud. Jadi pertama kali periksa apakah dokumen sudah diubah. Kan saya sudah ketik-ketik tapi belum save ya. Berarti modified bernilai true. Nah, jika modified bernilai true, maka kotak dialog ini muncul. Tanda tanya ya. Kenapa? Tanda tanya karena saya menggunakan icon question. Kenapa tombolnya yes no cancel? Ya, karena saya memang meminta yes no cancel di sini dengan operator tambah. Nah, kemudian kalau saya pilih cancel, maka saya juga tidak jadi membuat open. Saya tidak jadi memanggil open. Apabila saya tadi open lagi, kalau saya ditanya mau simpan, saya tekan yes, saya mau simpan. Tetapi karena nama file belum pernah dikasih, saya ditanyakan nama filenya apa. Nah, pada saat saya ditanyakan nama filenya apa, di sini saya cancel. Nah, pada saat di sini saya cancel, ya kotak dialog open-nya juga di cancel. Kemudian kalau saya panggil open seperti ini, saya tidak mau simpan. Nah, tapi kotak dialognya tetap harus muncul. Artinya saya nggak simpan kan saya boleh buka. Kan begitu. Nah, ya, jadi kira-kira seperti itu. TXT. Nah, saya open, coba TXT. Tetapi program open belum siap. Jadi dokumen coba yang kita buat tadi belum berhasil dibuka ya. Nah, jadi ini belum siap sampai di sini. Nah, jika kotak dialog open di execute, maka ya memo kita itu panggil load from file. Nah, ambil dari file yang tadi. Nah, ambil dari file apa tadi? Yang dipilih dari open dialog. Nah, jadi nama file yang sudah dipilih di open dialog tadi, ambil dan load ke memo. Kita coba. Kali ini saya langsung memanggil Ctrl O saja karena sudah ada shortcut. Ya, Ctrl O. Kok nggak dapat? Ctrl O. Mungkin keyboard saya kontak ya. Ya, padahal shortcutnya sudah saya berikan ya. Oke, apa? Ctrl O. Oh, belum bisa. Ctrl O. Berarti barangkali gara-gara status false ini ya, saya coba dulu buat status sama dengan true di awal. Ya, jangan-jangan karena statusnya false, kotak dialog open-nya tidak muncul ya. Sekali lagi, saya panggil menu dengan shortcut aja, Ctrl O. Oke, ini dia. Saya panggil coba txt di open. Itulah dia yang text box yang pertama kali dokumen teks yang pertama kali kita buat. Saya lanjut ya. Oke, nah kali ini saya akan menyelesaikan fitur new. Saya akan menyelesaikan fitur new dan exit. Oke, fitur new dengan exit itu mirip ya, mirip. Jadi apabila saya memanggil dokumen baru, kita mungkin mencoba. Ya, awalnya kita pikir memo lines clear selesai. Begitu juga dengan fitur exit. Awalnya kita pikir kita panggil close aja selesai. Close form ini ya. Atau ada perintah halt untuk menutup program ini ya. Tetapi tidak sesederhana itu. Kenapa? Karena apabila kita sudah sempat mengetikkan sesuatu dan belum save, kita tekan tutup. Lalu kalau di sini muncul kotak dialog kan?
Nah, kalau kita tekan cancel, maka dokumen barunya juga tidak jadi dibuat. Kemudian kalau kita tekan tutup, lalu kita tekan save, tapi kita cancel save-nya, tetap saja dokumen baru tidak dibuat. Begitu juga dengan exit. Jadi kalau saya panggil exit atau, begitu juga dengan new. Kalau saya tekan cancel, berarti tidak jadi dokumen baru. Kalau saya tekan yes di kotak dialognya, tetapi kotak dialognya saya cancel, berarti juga tidak terjadi ini ya, dokumen baru ya. Nah, berarti dengan kata lain, new dengan exit itu mirip seperti program open. Jadi untuk itu variabel status saya buat aja di global karena ternyata dipakai di lebih dari satu tempat. Oke. Nah, kembali mari saya pinjam coding program open. Saya copy supaya cepat ya karena hampir sama. Saya copy. Mungkin bedanya cuma di if ini aja. Nah, saya letakkan di menu new. Menu new ini, memo lines clear-nya akan saya gantikan untuk coding program yang di sini ya. Oke, coba. Nah, jadi saya baca ulang ya. Oke, apabila menu new dipanggil, maka tandai dulu bahwa kita boleh membuka dokumen baru aja yang kosong. Tetapi kalau dokumen yang lama sudah pernah diubah, tanyakan dulu, mau disimpan nggak dokumen ini? Nah, pertanyaannya masih sama, yes, no, cancel. Kalau ditekan yes, ya tetap harus disimpan. Baik nama file sudah belum ada ataupun nama file sudah ada. Dan statusnya ditentukan juga. Kalau kotak dialog save-nya di save, maka status sama dengan true artinya boleh new. Kalau di cancel kotak dialognya, maka status sama dengan false artinya jangan batal, tidak jadi buat yang baru ya. Terus kalau dibilang saya tidak mau simpan, pilih no, artinya saya boleh membuat dokumen baru. Tetapi kalau dipilih cancel, berarti saya juga tidak jadi membuat dokumen baru. Nah, baru periksa, jadi atau enggak? ST ini jadi atau enggak? True atau false? Jadi kalau ST ini true, maka panggil memo lines clear, yaitu buat dokumen baru. Nah, kemudian begitu juga dengan exit ya. Jadi nggak sepele ya. Nah, jadi exit itu kita memang manggil close aja. Close, mana dia? Nah, exit ini sebenarnya kita cukup memanggil close, tetapi close ini kan fitur bawaan form ya. Fitur bawaan form. Nah, bagaimana caranya supaya form itu tidak jadi langsung tutup begitu saja, tapi ditanyakan dulu mau di save atau enggak. Itu ada event yang namanya on close juga. Nah, jadi exit memanggil close, close itu harus punya coding program berikut ini. Seperti tadi juga, apabila form akan ditutup, apabila text editor akan ditutup, nah, pastikan dulu pertama kali, oke, awalnya saya setuju untuk ditutup, tapi periksa dulu apakah sudah terjadi perubahan di dokumen. Kalau sudah terjadi perubahan di dokumen, tanyakan dulu apakah perubahannya mau disimpan. Nah, kalau perubahannya mau disimpan, maka lakukanlah operasi simpan, baik jika nama filenya belum ada, ataupun nama filenya sudah ada, baik save dialognya di-OK-kan ataupun di-cancelkan, kita berikan status. Kalau save dialognya di-OK-kan, maka status exit adalah true. Kalau di-cancel, maka status exit menjadi false. Ya. Kalau sudah pernah diberikan nama file, tidak perlu ditanyakan lagi nama file dengan save dialog, maka tandai status boleh exit sama dengan true. Lalu kalau ternyata kotak dialognya dipilih no, maka artinya saya mau menutup aplikasi tanpa save. Tetapi kalau dipilih cancel, artinya saya tidak jadi save dan saya tidak jadi menutup. Ya. Nah, jadi di sini periksa lagi. Jadi nggak status ini? Nah, kalau statusnya true atau jadi, maka saya tetap akan manggil close. Tetapi kalau statusnya tidak jadi atau false, jika tidak mau ditutup, jika batal, maka cara membatalkan close ini, dia ada fitur di sini action. Nah, action ini saya boleh set action sama dengan CA none. CA none ya. CA none itu artinya saya tidak akan mengeksekusi aksi menutup. Ya, batalkan. Kita coba. Oke. Nah, tapi saya boleh juga begini. Kalau statusnya true, maka actionnya adalah close action close. Kalau tidak, maka close action none. Ya, close action ini saya lupa.
close action. Mungkin saya boleh buka bantuan help-nya sebentar. Ada beberapa tipe data untuk informasi close action. Kalau saya panggil CA none artinya tidak jadi ditutup. Ini coba sambil ditunggu. Oke, ini dia bantuannya. C close action itu ada CA hide, CA hide, CA none, CA free, CA minimize. Oh, berarti tidak ada CA close ya. Nggak apa-apa, kalau gitu saya kembali ke awal aja. Oke, jika statusnya gagal, jika statusnya adalah batal, ya, maka batal juga proses penutupannya. Ayo kita jalankan. Nah, kita coba ya. Ketikkan sesuatu, lalu kita panggil new. New dengan exit nanti sama prosesnya ya. Saya panggil new, mau disimpan nggak? Batal. Batal berarti saya juga tidak jadi membuat dokumen baru. Saya coba tutup. Tutup dari sini. Apakah dokumen ini akan disimpan? Karena memang sudah saya ketik sesuatu. Saya tekan yes, saya mau simpan. Tapi pada saat kotak dialog save muncul, saya berubah pikiran. Saya tekan cancel, maka tidak jadi di exit. Maka di sini action sama dengan CA none. Nah, tetapi kalau sempat tadi saya panggil close, kan saya tetap ditanyakan kotak dialog ini ya. Nah, mau disimpan nggak? Saya bilang, nggak mau disimpan. No. Maka otomatis ini harus ditutup. Nah, jadi demikianlah demo saya menggunakan demo program saya menggunakan message box dan respon message box, juga kotak dialog open save, font, color, ya, di perancangan text editor ini dengan Delphi. Terima kasih sudah menonton.